Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Gurai SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas dari SMA Negeri 2 Sambas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eti Gurai SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas dari SMA Negeri 2 Sambas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, kakak sejawat saya, Ibu Emi Zati. Beliau adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Sambas. Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam Bu Eti. Salam. Apa kabar hari ini Bu Emi? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Oke. Sebelum mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu kan, yang di kelas nanti gitu kan, kita akan melakukan observasi Bu. Ya. Adapun tujuan saya melakukan supervisi ini gitu kan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas gitu kan. Dan kenapa hari ini saya melakukan percakapan observasi gitu kan, di mana saya ingin mempersiapkan awal sebelum nanti gitu kan, pas Ibu melakukan supervisi, melakukan kegiatan pembelajaran di kelas gitu kan, agar lebih siap sesuai dengan rencana yang telah Ibu buat gitu Bu Emi ya. Iya Bu. Sehingga nantinya gitu kan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Emi nih saat observasi ini gitu kan. Yang pertama ini saya ingin menanyakan terkait dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai gitu nantinya nih? Ya. Dalam proses pembelajaran ini saya ingin membahas materi tentang konsep dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Maka tujuan pembelajaran yang saya buat itu adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Oke, jadi ada peserta didik mampu menjelaskan konsep metabolisme dan anabolisme dan katabolisme ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Baik. Yang kedua ini Bu, pertanyaannya. Kalau dengan arah pengembangan yang hendak Ibu capai ini apa nih Bu? Dari materi ini Bu ya? Iya, dari materi konsep metabolisme dan anabolisme dan katabolisme ini. Iya. Di mana nantinya area yang akan saya capai dari materi ini analah bisa meningkatkan pengetahuan daripada peserta didik itu tentang konsep dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme itu sendiri. Sehingga dengan pahamnya mereka dari konsep ketiga proses tersebut, maka insya Allah itu nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian yang kedua, untuk bisa melihat proses peningkatan dari keterampilan siswa itu dalam hal apa? Dalam hal mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya nanti, ya. Kemudian dilakukannya presentasinya itu adalah di depan kelas, penuh percaya diri, kemudian nantinya bisa dilakukan dengan teknik penyampaian dengan baik dan benar. Baik dari segi kalimatnya, dari segi ekspresinya, gitu Bu. Baik, jadi arah pengembangannya itu di arah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya. Oke. Yang ketiga nih Bu, bagaimana Bu rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya gitu kan? Mungkin dari strategi pembelajarannya, ataupun model pembelajarannya seperti apa, ataupun dari metode pembelajarannya itu seperti apa yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas itu. Iya. Jadi di sini saya ingin menerapkan sesuai dengan kurikulum
yang digunakan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Saya menggunakan mode pembelajarannya yaitu mode pembelajaran problem based learning, kemudian proses pembelajarannya adalah proses diferensiasi Bu. Yang mana dengan proses pembelajaran diferensiasi ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan daripada belajarnya siswa yang beragam kemampuannya. Di sini nantinya bisa saya lakukan di dalam proses pembelajaran itu melalui diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Oke. Bu ya. Jadi model pembelajaran yang Ibu lakukan ini model problem based learning Bu ya, dimana penerapannya menggunakan diferensiasi ketiga-tiganya Ibu ya, proses, konten, dan hasil dan ya. produk ya. Produk ya. Oke. Nah Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan ini di dalam kelas ini? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan Bu, saya menggunakan PPT, Infocus, ya. Kemudian saya menggunakan juga sebelum daripada proses pembelajaran itu dimulai, satu hari sebelumnya itu saya memberikan link video kepada peserta didik untuk bisa dipahami gitu. Ya itu jadi nanti masuknya ke dalam diferensiasi konten Bu, bisa lewat PPT, saya mengirim video dan saya arahkan juga untuk mereka mempelajari melakukan literasi pada buku paket yang ada materi tersebut. Oh begitu Bu. Berarti satu hari sebelumnya udah Ibu kan gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kenapa Ibu satu hari sebelum udah memberikan link video itu gitu ke link PPT gitu? Oke. Baik Bu, kenapa saya melakukan itu sebelum daripada sehari sebelum proses pembelajaran dimulai? Tujuan saya itu adalah untuk memotivasi peserta didik itu melakukan literasi. Setelah itu yang kedua tujuannya adalah supaya peserta didik itu memiliki bekal yang nantinya pada saat dibahas mereka itu tidak tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak memiliki gambaran sama sekali dari materi yang akan dibahas itu. Setidaknya mereka ada bekal walaupun belum mencapai 100%, misalnya 25% itu pun sudah lumayan untuk mereka lakukan persiapan itu dengan bekal tersebut. Dan untuk mempermudah yang ketiga, saya melakukan itu adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pada saat dilakukan proses pembelajaran, pada saat diskusi, apabila diberikan suatu permasalahan. Jadi berarti ini hal baru sekali yang saya dengar ini Bu. Nah, jadi memang benar sekali gitu. Jadi waktu kita di kelas itu tidak habis begitu saja gitu Bu ya. Baik. Nah kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Ya hari apa gitu kan? Di kelas berapa dan jam berapa Bu? Akan dilaksanakannya di hari Rabu pada tanggal 9 Oktober tahun 2024, kemudian di kelas 12 Bu. Pukul berapa kira-kira nih Bu dilakukannya? Pukul 10.35. 10.35 berarti nanti pada hari Rabu kelas 11 jam 10.35. Kelas 12 Bu. Kelas 12 ya, kelas 12 maaf dulu. Kelas 12 jam 10.35 Bu ya. Baik, jadi pada hari itu nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Silakan, saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat apa-apa sih hal-hal yang di dalam kelas yang terjadi gitu Bu ya. Iya Bu. Karena ini kan untuk apa yang pengen kita perbaiki, mungkin ada hal yang baru gitu Bu ya. Iya Bu. Oke. Nah Bu, setelah nanti Ibu melakukan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas gitu kan, kita akan melakukan percakapan lagi Bu ya, yaitu namanya pasca observasi gitu kan, yang nanti saya akan didampingi oleh PP saya gitu kan. Nanti waktunya akan saya sampaikan ke Ibu kapan akan dilakukannya gitu Bu ya. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Yang ingin saya dapatkan itu adalah arahan itu dalam bentuk sebagai pembelajaran bagi saya untuk melakukan proses pembelajaran
yang akan berjalan nantinya. Jadi bukan hanya pada saat Ibu observasi saja, pada saat selesai observasi dan sampai kapanpun itu ilmu yang saya dapatkan bermanfaat, arahan dari Ibu itu akan saya laksanakan. Baik, Itu harapan saya. Baik, terima kasih Bu atas percakapan hari ini gitu kan. Jadi sama-sama nanti pas observasi gitu kan, sama-sama kita belajar lah gitu kan, dimana yang perlu arahan yang perlu kita perbaiki atau kita kembangkan gitu Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ini gitu kan, pada percakapan observasi. Sampai bertemu lagi pada kegiatan pada observasi pada hari Rabu ya Bu ya. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama. Baik, demikianlah percakapan hari ini. Bertemu kembali kepada kegiatan observasi di kelas 12 pada hari Rabu pada tanggal 9 Oktober 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 25 jumlahnya, 5 6 11 12 13 14 15 16. Ada sesuatu yang udah kita sepakati yang belum Ibu lakukan? Iya, yang piket hari ini siapa? Yang piket tadi hari ini siapa? Cepat. Hanisa lanjut. Mutia lanjut. Mutia. Nafisa. Lanjut. Indah. Lanjut. Marcela. Oke, udah. Yuni juga 6 orang. Lanjut. Udah. Habis ya, 6 orangnya alhamdulillah. Yang belum besok. Yang belum Verti, betul? Morris, Asika, Izara, Faras, Sophia, Tasha, Aditya, Khairi, Ogia, Hamidi, Toyib, Rudiansah. Minggu ini yang belum piket ya. Besok bisa menjalankan amanah dan kesepakatan yang sudah kita buat. Profil Pelajar Pancasila. Mantap. Bio 12 Bio 4. Mantap, asik, banyak. Terima kasih jazakallah khairan. Toyib rambutnya sudah rapi. Semoga bisa menjadi anak yang amanah untuk selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Toyib, terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi yang belum Ibu sebutkan? Ucapkan terima kasih yang udah menjalankan amanah rambutnya. Semuanya udah pada dirapikan ya. Oke. Hamidi, udah dirapikan? Belum? Rambutnya belum dirapikan? Lagi? Belum. Baik Ananda semuanya. Hari ini kita tadi profil pelajar Pancasilanya udah lancar. Silakan yang ingin setor nilai yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun yang belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Cuci tangan. Yang belum Aditya, Hoiri, Hamidi, Toyib, Rudiansah. Bisa? Asika, mau setor hari ini? Baik, yang udah silakan kalau ada. Silakan. Yang udah? Enggak ada. Silakan Morris, berdiri Nak. Silakan Morris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kapan dilakukannya, Nak? Di lingkungan sekolah atau di luar? Baik. Biologi 4? Baik, berarti dapat nilai yang baru, Morris. Ada lagi yang lain? Mimi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajar Pancasila yang satu dan Esa Ya, kuliah, ya. yaitu saya menjemput anak buah saya sekolah di sini dan mengantarkannya ke rumah. Iya. Kapan tuh, Nak? Kemarin Kemarin ya. Sekolah sini. Oh, sore ya, SD. Iya. Biologi 4? Oke, masih ada? Silakan Perti. Ya. Ya. Untuk sendiri? Oke, selain bernalar kritis, apa lagi yang bisa diterapkan di situ? Bergotong royong. Selain itu masih ada? Iya. Udah? Baik. Biologi 4? Iya. Verti, masih ada? Silakan Irfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya telah menerapkan ketiga, yaitu berupa tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, Iya. serta bernalar kritis. Di mana saya waktu itu membantu nenek-nenek menyeberangi jalan. Di luar lingkungan sekolah berarti ya. Oke. Biologi 4? Oke, baik. Edsel, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajaran Pancasila yang sudah saya terapkan yaitu bergotong royong, yaitu membantu bapak saya mengangkat pupuk. Mengangkat Mengangkat pot. pupuk. Oh, pupuk. Oh, pupuk apa? Sabtu lalu Pupuk untuk tanaman apa? untuk sawit. Oh iya. Biologi 4? Oke, Ananda semua ada yang tidak bawa buku paket hari ini? Alhamdulillah, semua bawa buku paket ya. Oke, kita lanjutkan materi. Siap belajar? Siap. Maka kita lanjutkan materi kita masih tentang metabolisme. Yang kemarin kita membicarakan tentang enzim, sekarang kita lanjut ke proses metabolismenya. Ya. Tujuan pembelajarannya hari ini seperti yang Ibu paparkan di depan ini, yang mana peserta didik mampu menjelaskan konsep dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Halo. Hai. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ibu akan memberikan suatu permasalahan kepada Ananda semuanya, yang mana nantinya Ibu minta Ananda untuk berkelompok sesuai dengan hasil asesmen yang sudah Ananda dapatkan, hasil yang kedua, asesmen yang kedua. Halo? Paham? Oke, baik. Jadi nantinya Ananda berkelompok, Ibu minta polanya seperti ini. Paham Ananda? Ya. Oke. Dalam satu kelompok berapa orang kemarin? Ada 5. Oke, berarti kalau ada 5 maka ini dikosongkan. Berarti di sini. Paham? Terima kasih Irfan sudah mengingatkan Ibu. Paham, Nak? Ingat berapa waktu yang harus Ananda Ibu siapkan untuk Ananda berkelompok? Oke, baik. Ananda Ibu minta berkelompok belum? Belum Ibu setel jam dulu. Terima kasih, jadi amal jariah si Morris nih. Mengajarkan Ibu. Mulai.
Silakan. 24 detik. 26 detik. 30 detik, 32 detik. 35 detik. 40 detik. 43, 44. Silakan. Jangan lupa fasilitasi Ibu untuk bisa berjalan. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terima kasih Ananda. Sudah bisa menjalankan amanah. 1 menit Ananda sudah bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ananda ternyata anak yang cerdas, ya. Baik, setelah berkelompok, Ibu meminta Ananda untuk membuka LKPD yang ada di dalam buku paketnya. Halaman 14. Baik, kemarin Ibu sudah menyampaikan bahwa Ananda itu bisa membaca, memahami permasalahan itu, memahami materi tentang metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Bisa melalui PPT yang kemarin Ibu kirim ada? Bisa melalui link YouTube yang Ibu bagi ada? Bisa lewat buku paket. Ada yang menggunakan PPT? Siapa? Senangnya membaca lewat PPT yang Ibu kirim? Ada yang membaca PPT? Iya, angkat tangannya. Baik. Ada yang senang lewat link video? Iya, berarti sisanya lewat buku paket ya. Buku paket ya, lewat video. Ya. Lewat buku paket coba Ibu lihat. Ibu lihat lewat buku paket. Siapa yang senang baca lewat buku paket materinya? Tunjuk tangannya tinggi-tinggi. Hanya 1 orang. Oke, berarti senangnya yang banyaknya tadi Ibu lihat itu lewat link video ya? Coba Ibu lihat, angkat tangannya yang lewat baca lewat link video yang Ibu bagikan. Baik, terima kasih Ananda. Sudah menghargai amanah Ibu, bakti dari 3 media yang Ibu siapkan, Ananda manfaatkan semuanya untuk memperlancar proses pembelajaran hari ini. Ya, oke, baik. Silakan dibuka LKPD tersebut Ananda. Dalam LKPD tersebut ada berapa permasalahan yang harus Ananda selesaikan? Coba dibaca dulu LKPD-nya. Ada berapa permasalahan, Nong? Ada? Ada berapa, Nong? Ada? Ada berapa? 6. Yang nyaring Toib suaranya. Ini 6. Sana berapa Nurdin? Permasalahan yang harus Ananda selesaikan? 6 ya? Oke, ini? 6. Oke, baik. Jadi ada 6 permasalahan. Cara mengerjakannya adalah Ananda, disitu kan ada 6 ya. Oke. Ananda kan satu kelompok ada 5 ya. Berarti kan ada 1 permasalahan yang nantinya akan dikerjakan secara bersama-sama. Paham ya? Sebelumnya Ananda harus bagi dulu per orang itu siapa yang A, siapa yang B, atau siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3. Paham ya? Halo? Paham? 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 Oke, setelah itu nantinya Ananda yang 1 soalnya itu dibahas secara bersama-sama. Kemudian Ibu tambah untuk, ini Ibu sebutkan, untuk Ananda Morris, untuk Ananda Faras, untuk Ananda Nurwitri, untuk Ananda Edsel, untuk Ananda Irfan. Ibu minta Ananda Ibu berikan tambahan 1 permasalahan lagi yang berbeda, ya. Adalah Ananda mencari perbedaan antara anabolisme dengan katabolisme semampunya Ananda. Paham? Perbedaan antara anabolisme dengan katabolisme. Cari semampunya Ananda. Paras ya? Oke. Sementara yang lain mengerjakan permasalahan yang ada di dalam buku paket tersebut. Yang ada di dalam LKPD. Paham? Berarti yang Ibu sebutkan tadi itu adalah mengerjakan tugasnya lebih dari 1 buah. Ya, ada 2. Jelas kah? Di sini tadi siapa? Oh, Morris. Jelas ya Morris ya? Berarti 2 permasalahan ya. Dalam setiap kelompok udah Ibu tambahkan ya. Berarti itu adalah membedakan Ananda dalam 1 kelompok ini. Karena Ananda Ibu kelompokkan kan heterogen nih kemampuannya. Ya, paham? Paham? Halo?
Oke, Ananda bisa kerja berapa menit? Ibu tawarkan dulu. 15. 15? Kalau Ibu minta 10 bisa. Satu orang, satu soal saja. Betul kan? Satu orang, satu soal. Berarti kalau 10 menit, satu orang bisa menyelesaikan dalam waktu 2 menit. Kecuali yang satu orang tadi yang Ibu tunjuk itu. Berarti satu soal dia bisa menyelesaikan 1 menit itu. Karena memiliki perbedaan dalam pemikiran gitu. Nalar kritisnya jalan untuk yang Ibu pilih tadi itu, membedakan Ananda dalam memahami materi hari ini. Bisa 10 menit dari sekarang? Bisa ya? Coba dulu ya. Coba ya. Oke. Mulai dari sekarang. Oke. Mulai dari sekarang. Udah? Bagaimana teknisnya, Nak? Udah, ditentukan. Siapa A? Siapa B? C? D? E? Oke. Sama-sama. Oke, lanjut. Oke, udah bagi? Sip. Siapa A? A? B? C? 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 C harus sama-sama kah? C? E? C? Iya C, berarti F yang sama-sama nanti. Oke, betul? F yang sama-sama ya? Oke, ini ada 2 kan? Iya, ya, paham ya? Pertanyaan yang tadi, yang tambahannya paham ya? Oke. Halo, siapa A? Siapa B? Siapa C? D? E? F? Morris? F ya? Bersama dengan tadi permasalahan 1 ya Morris ya? Oke, lanjut. Waktu si 9 menit. Siapa anak? Siapa yang menyelesaikan B? Siapa yang C? Siapa yang D? E? F sama-sama. Paras, ingat ada berapa tambahannya? Paham ke soalnya tadi Nong tambahannya Nong? Oke, mantap. Yuk, selesaikan dulu. Ya, sama-sama. Sumbernya Ananda bisa dari yang 3 tadi Ibu sebutkan dari buku paket, dari link yang Ibu bagi, bisa dari PPT yang Ibu kirim, bisa juga dari link yang Ananda senangi. Tapi tidak boleh lewat dari waktunya tadi 10 menit. Tapi harus dipahami ya hasil jawabannya kalau dari link yang Ananda senangi. Halo? Harus dipahami ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan kah? Dah paham ke soalnya Nong? Soalnya paham ke dah? Ibu ndak nanya jawabannya, soalnya be paham ke? Nah, kalau paham dah soalnya dah paham be, berarti be otomatis jawabannya dah dapat kan gitu. Iya. Nih. Baru mau cari link sendiri. Ya. Hah? Dah apanya? Dah ketemu jawabannya? Mana ini? Apakah jenis energi? Apa menurut Marcella? Berarti Marcella harus melihat reaksi yang mana itu, Nong? Nah, betul. Apa energi, Nong? Nah, energinya? Energinya energi proton. Oke. Kenapa dia energi proton? Karena di mana yang dapatkannya? Di mana yang dapatkannya, Nong? dari itu kan Di mana sumbernya dari mana itu Ibu nanya? dari buku. Energi proton dan jawabannya dari buku. Dari mana? Dari buku. Nah, di mana dia? Di bagian yang mana dia? Dari situ. Energinya maka energi proton. Tapi belum dicari di sini. Coba dicari di sini. Maka akan paham kenapa energi proton. Paham ya? Tasya. Tasya kena yang mana? Paham soalnya, Nong? Apa ya menurut Tasya? Cari jenis Mana? energinya. Mana, Nong? Yang mana? Yang B. Apa energi, Nong? Menurut Tasya?
energi ATP, reaksi kimia, Kenapa Tasan jawab energi ATP? karena hasilnya Hasilnya Tasa dapat dari mana? dari sini. Dari sini. Bu, Belum. Udah dapat ke perbedaannya? udah Bu, di link nih Bu. Hmm? Yang di link. Oh, Bu, dari Bang. link. Oke. Pita? Morris sudah dapat ke perbedaannya Morris? Hah? Sudah ya. Yang lain semua bisa? Sesuai dengan bagiannya? Oke. Udah semuanya? Dapat? Farah sudah dapat? Udah ya? Semuanya dapat ya? Aditya dapat ya? Hoiri? Hoiri mana? Kena yang mana Hoiri? C. Apa jawaban Hoiri? C. Jelaskan perubahan jenis senyawa. Nah, yang A. Berarti Hoiri harus melihat yang reaksi mana nong? Yang A ke? Kemudian? Perubahannya mana? Perubahan dari senyawa anorganik. Oke, pintar. Lihatnya dari mana itu nong? Dari link ada apa? Link dari Google. Dari Google. Ya. Bukan dari Ibu. Bukan dari Ibu kah? Bukan Bu. Nah, coba lihat disesuaikan di sini. Nah, sama enggak? Supaya paham ya? Ya Bu. Nah, Toyib juga. Toyib dapat yang mana? Yang A ke Toyib. D. Apakah kalian masih ingat reaksi apa ya Toyib? Respirasi. Kenapa Toyib nyebutnya respirasi no? Pintar. Dipahami ya? Halo. 1 menit lagi. Ibu lihat Ananda semua sudah pada dapat jawabannya semuanya. Jadi 1 menit itu Ibu minta Ananda saling berdiskusi lagi bahwa yang A ini jawabannya ini, setuju enggak? Yang B ini jawabannya ini gitu sampai ke F. Dan yang tadi Ibu minta untuk 1 orang itu mencari perbedaan itu juga menyampaikan kepada semua temannya dalam 1 kelompok. Halo. Paham ya? Paham ya? Selain berdiskusi dari hasil yang Ananda dapatkan jawabannya, saling berbagi, yang A ini jawabannya gitu. Yang B ini jawabannya. Ya kan tadi dah Ibu amati itu semua udah dapat jawabannya. Biar semua memahami. Paham kan, Nong? Oke, lakukan. Dan yang tadi Ibu tambahkan yang 2 itu, 1 orang itu disampaikan. Yang perbedaan yang Ananda temukan tadi jawabannya itu, sampaikan ke temannya bahwa hasil jawabannya adalah ini gitu. Paham ya? Nanti akan kita bahas di presentasi, diperjelas lagi. Halo? Paham? Oke, lakukan sekarang. Saling berbagi. Apa capek kah? Verti? Kekenyangan. Apa kita budak kalau mainan? Kalian dari kalian belakang buat video geografi ya. Oh, lama baru makan ya. Udah kah? Nanti sampaikan Morris ya. Apa Yuni? Sakit kan Nong? Hah? Daan ke? Sakit parut datang bulan? Oh, bisa ke belajar? Pada bagian D yaitu reaksi pemecahan senyawa organik glukosa yang C6H12 menjadi senyawa anorganik 6CO2 dan 6H2. Ada yang dapat 3 Bu. Dapat 3? Masya Allah. Nanti kita bahas. Dah ya? Sip ya? Oke. Amin. Oke. Udah? Udah selesai berbaginya sayang semuanya? Udah selesai berbaginya? Udah. Oke. Udah? Ada yang perlu dipertanyakan?
Jadi kalau misalnya kan Iya. Iya. reaksi kimia pada bagian A, Iya. reaksi apakah itu? Iya. Dijawablah. Iya. Reaksi fotosintesis. Iya. Cuma fotosintesis gitu. Beri alasannya kenapa dia fotosintesis, ya? Sedikit diberikan penjelasan. Udah Nungi? Halo. Hai. Oke, kalau sudah kita presentasikan. Oh, Ibu beri Ananda pilihan. Pertama, Ananda kalau merasa belum percaya diri untuk menyampaikan hasilnya secara lisan, maka Ananda bisa menulis di papan tulis ya. Yang kedua, kalau memang Ananda merasa percaya diri, maka silakan dengan lisan. Bu, bisa enggak dengan dilihat lisan tapi lihat catatan saya? Boleh. Jadi ada 3 ya. Paham? Bisa lisan dengan catatan, bisa dengan tulisan di papan tulis ya. Silakan. Nomor 1. Yang membahas yang A, silakan. Pasti ada 1, 2, 3, berarti ada 5 orang. Silakan. Silakan Chelsea. Berdiri, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lain dihargai teman. Dari tugas LKPD atau tabel di buku paket. Yang jawaban yang A adalah apakah kalian masih ingat reaksi kimia pada bagian A? Reaksi apakah itu? Pada reaksi A terjadi pembentukan senyawa organik glukosa atau C6H12O6 dari senyawa anorganik 6CO2 atau karbon dioksida dan 6H2O atau air yang membutuhkan energi cahaya berupa foton. Proses ini disebut fotosintesis, salah satu contoh anabolisme. 12 bio 4. Mantap, asik, Ananda ini menyesuaikan dengan suara saya ya. Kalau saya lantang juga Ananda lantang. Harusnya Ananda harus lantang setiap waktu gitu. Oke, baik. Semangatnya. Paham apa yang disampaikan oleh Chelsea? Sependapatkah? Sama enggak jawabannya? Bahwa yang A itu adalah proses fotosintesis. Oke. Silakan Chelsea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang Ananda jawab itu sudah benar. Bahwa reaksi pada gambar A itu adalah fotosintesis. Lanjut yang B. Cepat. Yang B. Iya, silakan Marcella. Tolong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada reaksi, apakah jenis energi yang dibutuhkan pada reaksi A? Pada reaksi A terjadi pembentukan senyawa organik glukosa atau C6H12O6 dari senyawa anorganik atau karbon dioksida dan 6H2O atau air yang membutuhkan energi cahaya berupa cahaya foton. Iya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 bio 4. Mantap, asik, Oke, berarti tadi energi apa nak? Foton, sepakat? Sama? Oke, lanjut. Jawabannya benar. Yang C? Silakan yang C. Silakan Irfan. Silakan Irfan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pertanyaannya, jelaskan perubahan jenis senyawa yang terjadi pada reaksi A. Jadi, perubahan senyawa yang terjadi pada reaksi A ialah senyawa anorganik atau 6CO2 dan 6H2O ke senyawa organik glukosa yang berupa C6H12O6. Jadi lebih jelas, jadi perubahan yang terjadi pada reaksi A itu dari senyawa anorganik ke organik glukosa. 12 bio 4. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Sepakat?
Sepakat yang C itu adalah perubahan dari CO2 dan H2O menjadi glukosa. Sepakat gak sama kah jawabannya? Ya, Sama. jawabannya benar. Nah, yang D, silakan. Yang D, silakan. Ibu minta kelompok paras coba. Yang D, siapa yang bahas yang D? Toyib, silakan Toyib. Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang D. Apakah kalian masih ingat reaksi kimia pada bagian B? Reaksi apakah itu? Pada reaksi bagian B terjadi pemecahan senyawa organik glukosa C6H12O6 menjadi senyawa anorganik 6CO2 dan H2O dengan menghasilkan energi kimia berupa ATP administme trihosfase. Proses ini disebut respirasi. Dengan menghasilkan energi dalam bentuk ATP, maka disebutlah dia dengan proses respirasi. 12 bio 4. Iya, sepakat yang lain jawabannya yang D? Sepakat? Sepakat Ananda bahwa itu adalah respirasi? Respirasi? Sepakat? Bahwa perombakan dari glukosa menjadi CO2 dan H2O beserta energi dalam bentuk ATP, sepakat? Jawabannya sama? Oke, jadi jawaban yang Ananda hasilkan itu jawaban yang benar. Lanjut yang E. Silakan Perti. Saya akan menjawab yang E, yaitu apakah jenis energi yang dihasilkan pada reaksi B, yaitu energi kimia berupa ATP adenosin triphosphate. Triphosphate. Adenosin triphosphate. Adenosin triphosphate. Iya. 12 bio 4. Menyala. Iya. Terima kasih. Iya. Sepakat ya Nong? Sepakat ya Nong? Apa energinya Nong? Adenosin triphosphate. ATP. Itu. Jawabannya benar. Itu yang E. Yang F, karena Anda mendiskusikannya secara bersama-sama, silakan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab yang F, yaitu jelaskan perubahan jenis senyawa yang terjadi pada reaksi B. Perubahan jenis senyawa yang terjadi pada reaksi B yaitu kebalikan dari A. Dari reaksi A yaitu pemecahan senyawa organik glukosa ke senyawa anorganik, yaitu dari C6H12O6 ke 6C2 CO2 dan 6H2O. 12 bio 4. Mantap, asik, menyala. Sepakat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan jawaban Indah hasil diskusinya? Sepakat. Sepakat? Sama, jadi bahwa hasil itu perombakan dari glukosa menjadi senyawa anorganik. menjadi Senyawa 6CO2 plus 6H2O atau yang disebut dengan senyawa anorganik. Kalau glukosa senyawa organik. Paham sampai di sini, Nak? Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk yang 5 orang tadi Ibu pilih untuk menyampaikan hasil pemahamannya. Siapa yang mau? Ya, silakan Paras dulu. Yang lain tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 bio 4. Oke. Jadi Paras itu sekali pakai mikrofon itu
menyebutkan nama bahasa Indonesia jadi macam ditranslatekan ke bahasa Inggris ya, molekul. Baik, tapi ada perubahan ya, semakin percaya diri untuk berpendapat. Oke, yang lainnya silakan. Ya, ada yang ingin ditambahkan? Silakan Morris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami perbedaannya terdapat pada reaksi pada anabolisme, reaksi penyusun dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks, sedangkan pada katabolisme reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, pada senyawa anabolisme itu memerlukan energi. Nah, memerlukan energi yang disebut dengan reaksi enderonik. Nah, contohnya yaitu fotosintesis. Nah, sedangkan pada katabolisme itu menguraikan reaksi sehingga menghasilkan energi. Nah, contohnya yaitu respirasi aerob. Nah, 12 bio 4. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Mau tambahkan masih? Excel. Belum ada kesempatan Excel ya. Silakan Excel. Tolong yang lain dihargai temannya. Karena ini hanya 5 orang pilihan yang Ibu minta untuk membahasnya ya. Ananda mendapatkan ilmu dari temannya. Silakan Excel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perbedaan antara anabolisme dan katabolisme adalah yang pertama, anabolisme atau bisa disebut juga asimilasi atau sintesis, yaitu penyusunan molekul atau senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Iya. Habis ya, katabolisme yaitu atau bisa disebut juga respirasi atau asimilasi, yaitu pembentukan senyawa yang kompleks diuraikan menjadi yang sederhana. Iya. Yang apanya yang beda saja dari dua temannya, silakan. Ada beda tambahannya? Belum. Hargai dulu. Excel. Silakan, Nak. Jadi perbedaan antara anabolisme dan katabolisme, Ya. Anabolisme ya reaksinya disebut endorgenik, sedangkan dalam katabolisme disebut eksorgenik. Iya. Endorgenik disebut sebagai pembentukan penyerapan energi senyawa, sedangkan eksorgenik mengeluarkan senyawa. Iya. Habis ya perbedaannya dari reaksinya, perbedaan antara anabolisme dengan katabolisme. Anabolisme ya reaksinya dari senyawa anorganik menjadi organik, sedangkan katabolisme ya dari organik sebaliknya, organik menjadi anorganik. Oke. 12 bio 4. Mantap, asik, menyala. Ada tambahan lagi? Baik, sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditambahkan lagi, Irfan? Sudah. Vita? Siapa Morris sih? Vita adiknya saya. Nurwitri? Sama kayak Morris berarti. Ada tambahan lagi? Apa itu? Silakan. Anabolisme berfungsi sebagai katabolisme kayak membakar kalori. Oke. Nah, jadi dari makanannya merubah menjadi energi yang disimpan di dalam sel. Oke. Terima kasih Morris ya. Itu tambahan ilmu yang didapatkan dari Morris, yang disampaikan oleh Morris, bahwa anabolisme itu pada manusia itu adalah anabolisme meningkatkan massa otot. Karena disitulah proses terbentuknya energi di tubuh kita. Ibu perjelas ya. Kalau katabolisme di situ tadinya adalah membakar kalori. Kenapa? Karena dia adalah proses perombakan yang terjadi di dalam tubuh setiap makhluk hidup. Itu Ibu menambahkan dari apa yang diungkapkan oleh Morris. Paham Ananda semuanya? Oke. Dari apa yang sudah Ananda kerjakan, Ibu yakin Ananda bisa menemukan apa itu sebenarnya anabolisme, apa itu katabolisme, dan apa itu metabolisme. Bisa? Bisa menentukan konsepnya? Apa itu metabolisme, apa itu anabolisme, apa itu katabolisme?
Siapa yang ingin menyampaikan apa konsep dari anabolisme? Silakan Irfan. Apa konsep anabolisme, Nong? Jadi konsep anabolisme ialah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi. Jadi anabolisme proses pembentukan molekul. Jadi dia itu sebagai pembentukan molekul dan dia itu membutuhkan energi. 12 bio 4. Oke, siapa lagi yang ingin menjelaskan katabolisme? Apa sih konsepnya? Silakan Edsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katabolisme adalah kebalikan dari anabolisme. Dari mana anabolisme menyebutkan penyusunan molekul dari sederhana menjadi kompleks. Oke. Sedangkan katabolisme penguraian molekul atau senyawa dari senyawa kompleks menjadi sederhana. Oke. 12 bio 4. Paham no konsep anabolisme dan katabolisme? Kelompok Paras, paham? Paham Adit? Oke, paham? Paham sini nak? Yuni paham? Bisa. Paham? Semua paham ya konsepnya ya? Sekarang apa sih konsep dari metabolisme? Silakan yang lain dulu, yang lain. Ibu minta yang lain. Apa itu metabolisme? Silakan yang lain. Yang lain atau silakan Mutia. Apa itu metabolisme Mutia? Ya. Silakan. Diungkapkan saja, jangan takut salah. Salah pun Ibu beri nilai. Nah, yuk silakan. Dua belas bio 4. Dari mana sumbernya, no? Ada di buku paket. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Apa itu metabolisme? Sama. Sama Chelsea. Sama. Yang beda ada? Marcella beda? Silakan diungkapkan. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi yang terjadi di dalam sel meliputi proses penguraian dan sintesis molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas, energi, serta dikatalisis oleh enzim. Jadi metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Oke. Ya, terima kasih. 12 bio 4. Mantap, asik, menyala. Sumbernya dari mana, no? Dari Link yang Ibu kasihkan. Iya. Ada perbedaan enggak dengan yang dibacakan oleh Mutia tadi, nak metabolisme? Ada perbedaan enggak? Ada, terdapat beberapa kata yang berbeda, tapi tujuannya adalah sama. Ya. Di terakhir coba diulangi Marcella. Di terakhir. Kalimat. Jadi metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Betul? Itu yang berbedanya? Tidak ada kan Mutia menyampaikan itu? Betul ya? Jadi metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Terdiri dari anabolisme dan katabolisme. Ibu lengkapi lagi. Paham Ananda semuanya? Paham? Paham? Oke, maka Ibu perjelas apa yang sudah Ananda sampaikan hari ini. Maka tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep. Anda bisa menemukan apa itu sebenarnya anabolisme yang sama enggak dengan apa yang Anda ungkapkan. Bahwa anabolisme itu adalah menggabungkan atau membentuk molekul dari kecil menjadi kompleks. Sama? Sama? Reaksinya sama seperti ini, anabolisme sama? Sama ya? Oke. Dan anabolisme adalah seperti ini, katabolisme sama? Yang Anda ungkapkan tadi sama? Pemecahan, reaksinya sama? Sama. Maka dari dua proses ini, maka Ibu gabungkan menjadi satu. Inilah dia. Keseluruhan reaksi yang terjadi. Silakan kalau mau difoto silakan. Ya, di dalam sel meliputi proses penguraian. Yaitu penguraian apa tadi? Ana atau kata? Kata. Dan sintesis adalah? Ana. Yaitu yang disintesis apa? Diuraikan apa? Molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas. Serta energi.
yang nanti akan dikatalisis oleh enzim. Ada nggak hubungannya nak metabolisme ini dengan materi enzim yang kita bahas sebelumnya kemarin? Ada. Apa hubungannya, Nong? Apa hubungannya, Nong? Apa hubungannya? Apa? Makanya kita harus memahami dulu enzim yang kemarin. Ibu terus ingatkan Ananda itu bahwa enzim itu adalah sesuatu yang mengaktifkan suatu reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana sifatnya, substratnya apa gitu. Strukturnya apa gitu. Sehingga ada kaitannya jelas dengan metabolisme. Apa? Satu aja sebutkan Ibu, apa sih hubungannya enzim dengan metabolisme yang kita bahas hari ini? Apa deh hubungannya, Nong? Apa, Nong? Nih. Apa? Silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah. Ibu beri nilai. Silakan, Excel. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hubungan antara metabolisme dengan enzim ya. Jadi kan metabolisme adalah reaksi kimia. Iya. Berarti jika ingin mengaktifkan suatu reaksi kimia maka enzimnya bekerja untuk mengaktifkan reaksi kimianya. Iya. Oke. 12 bio 4. Ibu pertegas, Ibu berikan pemahaman kembali bahwa hubungan antara apa yang diungkapkan oleh Ananda Excel itu benar, nak ya? Ibu lengkapi, Ibu ulangi bahwa hubungan antara enzim dengan proses metabolisme yang terdiri dari penguraian dan sintesis dan proses pembentukan atau sintesis dari molekul kimia yang sederhana menjadi kompleks, kemudian yang kompleks menjadi sederhana, itu dalam kerjanya pasti melibatkan enzim. Yang mana sesuai dengan konsep dari enzim adalah mempercepat terjadinya reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Yang mana memiliki beberapa sifat kan? Pertama, enzim itu sifatnya protein, dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian energi aktivasi, kemudian bekerjanya secara spesifik. Satu zat kimia, satu enzim yang bekerja di situ. Satu organ, satu enzim yang bekerja di situ. Bisa dipahami, nak? Bisa ya? Oke. Baik, kalau sudah paham, maka sampailah kita ke kesimpulan. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang buat kesimpulannya. Sebelumnya Ibu tawarkan dulu, sudah azan, Ananda apakah mau sholat atau nanti? Yuk, siapa yang mau lanjutkan atau mau sholat karena sudah azan? Nanti ya? Lanjut ya? Oke, lanjut ya. Berarti Ibu udah menyampaikan amanah ya, yang kemarin udah pernah Ibu sampaikan. Baik, kalau lanjut, maka berapa? Buat kesimpulannya, berdasarkan dari tujuan pembelajaran. Kesimpulan daripada materi hari ini dengan tujuan pembelajaran, kita bahwa peserta didik mampu menjelaskan konsep metabolisme, anabolisme, dan katabolisme itu adalah sudah benar. Paham ya? Sudah benar bahwa metabolisme itu adalah proses yang terjadi di seluruh tubuh makhluk hidup yang terdiri dari proses pembentukan yaitu anabolisme dan perombakan yaitu katabolisme. Kalau pembentukan di dalam tubuh kita itu contohnya pembentukan senyawa kimia, bisa pembentukan zat makanan, bisa. Bisa dipahami? Kalau pada tumbuhan dan hewan juga sama. Kalau pada hewan sama dengan tubuh manusia. Kalau pada tumbuhan, kalau dia proses pembentukan adalah prosesnya adalah contohnya fotosintesis. Kalau anabolisme contohnya adalah respirasi. Respirasi semua dialami, proses pernapasan, respirasi. Jelas? Jelas ya? Jadi itu yang kita dapatkan hari ini dari satu tujuan, satu tempat yang akan kita tuju. Apa itu konsep dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme. Sekarang refleksi hari ini Ananda. Apa yang Ananda rasakan? Ada sesuatu yang baru yang didapatkan? Silakan. Oke, silakan Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, silakan nak.
Ya? Oh ya, divideokan. Oke, tapi membuat Nurdin merasa nyaman enggak belajarnya? Menjadi termotivasi enggak? Iya, mantap. Biologi 4? Mantap, asik, banyak. Lagi, apa yang Ananda lakukan? Ada perubahan? Baik dalam proses pembelajarannya, baik pada diri ibu, baik pada Ananda, lingkungan sekitarnya. Silakan Mimi. Suasananya nyaman, kenapa nak? Hah? Oke, tidak panas. Kira ibu sebelum-sebelumnya juga tidak nyaman ya. Hari ini baru nyaman gitu. Sebelum-sebelumnya juga nyaman ya Mimi? Nyaman enggak Mimi? Sebelum-sebelumnya, sebelum adanya di videokan dan segalanya dan yang lainnya, apakah Mimi juga merasa nyaman? Iya, nyaman. Hari ini lebih nyaman karena cuaca tidak panas. Baik, ada lagi yang lain? Siapa? Silakan Chelsea. Oke, ada satu perwakilan dari setiap kelompok yang hari ini baru Ibu terapkan. Paham ya? Kan Ibu kan melakukan proses perubahan dari model yang ini Ibu adopsi, Ibu ambil ini, masukkan ke sini, ambilkan ke sini supaya Ananda bisa tidak mengalami kejenuhan di dalam proses pembelajaran. Oke, selain itu ada lagi? Ada lagi yang sesuatu yang baru? Ada ilmu yang baru didapatkan hari ini? Ada yang bisa Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang Ananda bisa terapkan ilmu hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Irfan. Olahraga Bu, membentuk otot. Iya. Dan saya itu olahraga kardio, jogging itu lemak itu supaya jenuh. Iya, supaya iya membakar lemak. Terjadi proses pembakaran, itulah yang dinamakan proses metabolisme. Oke. 12 bio 4. Iya. Ada enggak yang merasa 50-50 hari ini, merasa 50 senang, merasa 50 tidak senang? Ada enggak? Ada? Perti? Kenapa? Capek. Kenapa capek, Nak? Oke, tapi jangan dijadikan alasan, semua itu adalah demi kebaikan kita semuanya. Betul enggak? Yang jelasnya kita harus pandai membagi waktu. Binungi. Dah? Asesmen formatif. Siapa yang belum paham sama sekali? Bentar. Siapa yang belum paham sama sekali? Alhamdulillah paham semuanya. Yang tidak hadir hari ini siapa tadi, Nang? Siapa, Nong? Rudiansah dengan konsep metabolisme saja. Yang paham konsep metabolisme saja. Tidak ada. Yang paham konsep anabolisme saja? Tidak ada. Yang paham konsep anabolisme dan katabolisme? 2. Paham kan, Nong? Apa yang Ibu tanyakan, Tok? Paham ya? Oke. Jadi Ananda, yang Ananda pahami apa hari ini? Ketiga-tiganya? Serta? Betul, perbedaan. Yang belum paham perbedaan? Oke, alhamdulillah. Jadi Ibu Centang, Ananda hari ini bisa mencapai tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Baik Ibu, mohon maaf karena belum ya. Jam 11.55 kan istirahat? Masih 6 menit. Masih 6 menit. Nah, jadi di sini apakah Ananda ikhlas 6 menit itu untuk kita gunakan selain dalam belajar di kelas? Ikhlas ya? Ikhlas. Oke, kenapa? Karena Ibu takut kalau Ananda tidak ikhlas. Morris, Aditya, dengarkan dulu lah. Ikhlas enggak? 6 menit digunakan untuk istirahat dan sholat? Ikhlas ya? Kenapa? Walaupun 6 menit, 1 menit pun, 1 detik pun Ibu tidak berani untuk memakai hal itu untuk kepentingan yang lain. Kenapa? Karena akan Ibu pertanggungjawabkannya di mana? Di akhirat. Itu adalah waktu milik Ananda. Ibu tidak mau korupsi waktu. Baik? Oke, kalau Ananda sudah ikhlas, insya Allah besok kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan materi kita, yaitu pada proses
reaksi di dalam metabolisme. Kan hari ini konsepnya, besok reaksinya. Paham? Insya Allah besok juga ulangan ya. Iya, nanti ingatkan Ibu untuk kirim kisi-kisinya nak ya. Berarti kalau besok ulangan, maka materi yang selanjutnya di hari Senin gitu. Siapkan ya untuk belajar ya. Oke, ingatkan Ibu untuk ngirim kisi-kisi. Baik, akhir kata kita ucapkan kembali alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang non-muslim berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eti Gura SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dari SMA Negeri 2 Sambas. Hari ini saat saya tidak sendiri, saya ditemani oleh pengajar praktek saya Bu Yosefina Bana SPD dan rekan sejawat saya Bu Emi Zakti SPD SP. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Ibu Emi. Waalaikumsalam Bu Eti. Gimana kabarnya Bu Emi dan Bu Yosefina nih? Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi Bu ya, yang kemarin kita lakukan pada tanggal 9 Oktober di kelas 12 Bu. Gini Bu, Bu Emi, hari ini kan kita melaksanakan percakapan pasca observasi nih, dimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita telah melaksanakan percakapan observasi, gitu kan, observasi di kelas, gitu kan, dimana waktu itu kita mengambil di kelas 12 peminatan Bu ya, iya, dimana saya mengamati dan melihat bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang mau saya tanyakan sama Ibu nih. Oke. Bu Emi, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 12 kemarin waktu peminatan biologi? Ya, perasaan saya merasa nyaman, kemudian merasa cukup puas dengan proses pembelajaran yang berlangsung kemarin, yang dimana tujuan pembelajaran yang disampaikan pada saat itu sekitar 80% tercapai Bu. Oke, berarti tujuan pembelajaran 80% tercapai Bu ya. Oke, Bu Emi, boleh tidak menceritakan kembali tujuan pembelajaran Ibu itu yang telah tercapai, kata Ibu itu kan, dan area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan ataupun dan strategi yang Ibu lakukan waktu mengajar itu seperti apa gitu? Baik Bu. Tujuan pembelajaran yang kemarin itu adalah di mana peserta didik itu mampu menjelaskan materi dari konsep metabolisme, anabolisme, dan katabolisme secara mandiri, bergotong royong, kreatif, dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajarannya. Baik. Ya. Area pengembangan yang hendak dicapai dengan materi tentang konsep dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme itu, pertama peserta didik itu bisa meningkatkan pengetahuannya tentang konsep dari metabolisme, anabolisme, dan katabolisme tersebut, sehingga dengan pahamnya peserta didik itu dari 3 konsep, maka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu area yang pertama. Yang kedua, peserta didik itu bisa dilihat dalam peningkatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan penuh percaya diri, kemudian dalam melaksanakannya itu mereka membahasnya, diskusinya secara bergotong royong, sehingga nantinya bisa dilakukan proses penyampaiannya itu dengan baik dan kreatif Bu, melalui bahasa maupun ekspresi yang mereka ungkapkan nantinya, yang mereka lakukan.
Ya Bu ya. Oke, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai dan pengembangannya pun sudah Ibu lakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan diskusi gitu Bu ya, peningkatan diskusi yang dimana anak-anak tuh sudah maksimal katanya sudah berpartisipasi gitu ya maksudnya. Oke Bu, baik Bu, sekarang gitu ada enggak yang Ibu Emi tujuan pembelajaran dan area yang kemarin apakah sudah benar-benar diterima oleh siswa tuh Bu? Iya Bu. Tujuan pembelajarannya bisa diterima, bisa dipahami mereka, kemudian di area pengembangan ini sudah terjadi di dalam proses pembelajaran tersebut Bu. Iya, sudah terjadi. Yang mana saya menggunakan strategi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran tersebut adalah pertama modelnya saya menggunakan model problem based learning PBL Bu. Ya. Kemudian pembelajarannya saya lakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengambil pada diferensiasinya 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk Bu. Jadi itu strategi yang saya lakukan. Kemudian pada diferensiasi konten saya mengambil 3, mereka saya berikan PPT, kemudian mereka saya berikan link YouTube, dan mereka juga saya arahkan, saya amanahkan untuk bisa membaca materi dari buku paket yang diberikan, yang sudah dipinjamkan dari sekolah kepada masing-masing siswa tersebut Bu. Jadi hal itu saya lakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung, misalnya malamnya atau di sore harinya saya sudah kirim PPT, saya sudah kirim video itu gitu untuk mereka pelajari, untuk mereka baca sebagai bahan bekal atau persiapan sebelum proses pembelajaran itu berlangsung di keesokan harinya. Itu strategi saya. Berarti mempersiapkan 1 hari sebelumnya gitu Bu ya. Oke, berarti strategi Ibu tuh udah Ibu jauh-jauh hari itu udah Ibu persiapkan gitu Bu ya. Baik Bu, dari kalau seandainya memilih Ibu ya antara 1 sampai dengan 10 dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin gitu kan ya. Kira-kira kemarin itu pembelajaran itu di posisi berapa Bu antara 1 sampai 10? 8 lah. 8. Iya. Oke. Baik Bu. Waktu saya melakukan observasi di kelas gitu ya. Secara umum itu sudah sangat baik gitu kan. Rasa saya tuh Ibu tuh bukan di angka 8, mungkin di angka 9,5 gitu kan ya. Dimana hasil observasi saya kemarin ini gitu Bu ya, ada 4 yang saya catat gitu kan. Tapi yang saya mau garis bawahi cuma 1 Bu. Contohnya Ibu ya, kayak penerapan disiplin positif Ibu udah lakukan gitu kan, dari mengingatkan siswa piket gitu kan, dengan kesepakatan kelasnya. Dan saya lagi senang tuh waktu yang Ibu menyampaikan, ayo kita menyampaikan P3 Bu ya, P3 gitu kan, apa ini gitu kan, hal baru ini, boleh nanti saya tiru nih gitu kan. Itu udah sangat bagus sekali gitu kan. Apalagi dalam memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas gitu kan, sesuai dengan minatnya. Apakah Ibu memberikan link, Ibu sampaikan tadi kan, link YouTube, PPT, buku paket, silakan mereka sesuai dengan minatnya gitu kan, sudah Ibu lakukan. Lalu dalam pengaturan kelas, nah ini paling saya senang nih, pengaturan kelasnya. Ayo yang kelompoknya bagaimana susunannya, duduknya gitu kan, model kelompok gitu kan, dalam peningkatan waktu lagi Ibu udah menekankan. Nah itu sangat-sangat bagus bagi saya lihat gitu kan. Cuman ada satu yang perlu saya garis bawahi gitu Bu ya, terkait memberikan kesempatan kepada siswa. Ini Ibu agak sedikit kecepatan lah gitu kan, jadi belum sempat anak menyampaikan gitu kan ya. Ibu udah mulai, tapi Ibu udah mulai mengerem. Oh iya, oke, silakan Ibu lanjutkan lagi gitu kan. Jadi itu saya kelajuan Bu ya. Jadi kalau saya lihat sih, kalau Ibu sih udah hampir sempurna gitu kan, tapi sempurna milik Allah Bu ya. Tapi insya Allah gitu banyak hal baru yang saya dapat di observasi kemarin Ibu. Baik Bu, kemudian masih adakah Bu Emi yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin Ibu? Masih perlu Bu, ya. Dari proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan Bu ya, saya merefleksi diri saya, kemudian dari apa yang sudah Ibu sampaikan juga kemarin, dari apa yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu,
bahwa saya itu harus perlu lebih meningkatkan lagi kesabaran saya. Kemudian harus tidak selalu terburu-buru dalam meminta jawaban, meminta pendapat dari peserta didik gitu. Di situ saya memahami, setelah saya merefleksi, baru saya menyimpulkan bahwa saya harus perlu meningkatkan kesabaran saya, dan yang mana saya sadar di situ bahwa kemampuan peserta didik dalam satu kelas itu adalah berbeda-beda. Jadi saya itu selalu beranggapan bahwa di dalam satu kelas itu kemampuannya adalah sama gitu, Bu. Jadi itulah yang memacu saya untuk selalu terburu-buru gitu. Tapi sudah berusaha, sudah berniat untuk selalu bersabar gitu, untuk lebih bersabar. Dan mungkin kendalanya juga kita dikejar oleh waktu ya Bu ya, dalam pembelajaran yang sudah kita rancang gitu, misalnya dalam 2 kali 45 menit misalnya, atau 90 menit kan itu dalam 2 jam pelajaran. Udah kita rancang, tapi kita masih kita tidak bisa memastikan bahwa di lapangan itu sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Jadi itu permasalahannya Bu. Saya mungkin suka terburu oleh waktu gitu. Sehingga menuntut siswa itu untuk bisa tepat waktu, bisa dengan cepat menyampaikan pendapatnya gitu. Sedangkan mereka kan harus perlu berpikir dulu gitu, harus paham dulu dengan permasalahan yang diberikan gitu. Jadi saya harus perlu meningkatkan itu, Bu. Gitu. Jadi yang perlu Ibu tingkatkan tuh dalam refleksi dia itu dalam pengelolaan pengelolaan diri gitu pengelolaan diri bagaimana gitu kan, karena setiap siswa itu berbeda gitu, tidak bisa menyamakan dengan keinginan kita gitu kan. Bu. Tapi saya sudah salut dengan Ibu gitu, walaupun Ibu agak kelajuan tapi Ibu mulai menyetop, cepat sadarnya gitu kan. Biasa kan ada guru kan adalah gitu kan tapi Ibu, saya lihat Ibu tuh udah bisa mengendalikan dia dengan mengingat dengan memberikan kesempatan kepada siswa lagi gitu Bu ya. Baik Bu, kira-kira Bu Emi ada hal yang perlu ditingkatkan lagi enggak, baik dari strategi yang Ibu sampaikan nih yang ingin Ibu sampaikan gitu, strateginya apa gitu kan dalam salah satunya dalam mengendalikan diri Ibu gitu kan supaya lebih kedepannya itu lebih baik lagi gitu. Ada enggak strategi lain lagi Bu? Strategi untuk lebih sering mengingatkan kembali kepada peserta didik ya Bu ya, dimana di dalam proses pembelajaran itu kita itu harus minimal kita baca dulu materi tersebut gitu, yang diberikan itu minimal dibaca, kalau dipahami lebih baik kan gitu Bu ya. Karena kalau kita dalam proses pembelajaran itu tidak ada bekal apapun gitu, sedikit pun tidak ada bekal gitu, baru baca daripada tujuan pembelajaran saja kita sudah mulai di sini apa sih tujuan pembelajaran ini gitu, karena kita tuh tidak ada bekal sama sekali gitu untuk atau persiapan sama sekali di dalam mengikuti proses pembelajaran itu gitu. Itu yang harus saya perlu mengingatkan kepada peserta didik. Boleh Bu, bagaimana, boleh satu Bu ya, saya tertarik nih, bagaimana Ibu supaya anak tuh kan, Ibu kan satu hari sebelumnya kan Ibu berikan link nih, memastikan anak membacanya tuh atau menontonnya tuh seperti apa tuh Ibu? Biasanya saya itu langsung setelah saya beri link, saya amanahkan, Ananda ini dipahami ya, insya Allah besok kita bahas. Kemudian setelah itu sebelum saya mulai pembelajaran di keesokan harinya, saya nanya tuh, ada enggak Ananda yang sudah menjalankan amanah Ibu? Mereka itu nanti akan ada yang tunjuk tangan, walaupun enggak semuanya Bu ya. Saya melakukan itu. Tapi paling banyak itu setengah dari jumlah peserta didik lah, misalnya dari 35 gitu, jadi setengahnya gitu mereka sudah menjalankan amanah saya. Awalnya mereka itu hanya memang bisa dihitung dengan jari Bu, 1-2 orang gitu, tapi dengan setiap hari, setiap pertemuan itu saya selalu mengingatkan untuk menjalankan amanah, maka mereka jadi bertambah jumlahnya. Kemudian langkah pertama saya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran siswa itu, saya tanya ada enggak, setelah mereka berkelompok itu saya tanya ada enggak yang sudah membuat catatan kecil gitu dari apa yang sudah Ibu sampaikan materinya kemarin. Mereka ada Bu, saya lihat, mana dilihatkan catatannya, alhamdulillah Bu, seperti itu. Jadi kita itu tadi kita harus selalu enggak harus bosan untuk terus mengingatkan, kemudian kita harus perlu kesabaran untuk selalu memberikan perhatian kepada peserta didik kita Bu. Baik Bu.
Baik, berarti strategi Ibu itu selalu mengingatkan anak gitu ya, tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan gitu kan. Maklumlah anak-anak kadang ini kan banyak alasannya gitu Bu, tapi saya salut dengan Ibu gitu kan, Ibu tidak pernah putus asa untuk mengingatkan anak setiap saat untuk membaca gitu kan Bu ya. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan gitu kan, tujuan pembelajaran, area pengembangan gitu kan, serta strategi yang telah Ibu lakukan kemarin gitu kan, saya amati sudah sangat matang sekali gitu, sesuai dengan rencana kerja Ibu gitu dalam pembagian waktunya lah gitu kan, dimana saya lihat juga siswanya aktif gitu kan. Ibu sendiri itu adil dalam memberikan kesempatan. Biasanya kan Ibu itu kan mungkin itu aja gitu, tapi saya lihat Ibu tuh adil gitu, supaya ya udah angkat tangan udah yang lain lagi ya beri kesempatan gitu kan. Jadi mungkin tujuan Ibu supaya anak percaya diri gitu Bu ya, gitu kan, dalam mengungkapkan pendapatnya, berbicara di depan kelas itu seperti apa gitu kan. Dan juga saya melihat gitu kan dalam pengelolaan kelas gitu kan, sudah pembagian kelompok, pembagian waktu gitu kan, sudah tampak sekali dengan baik, apik gitu kan, maksud saya gitu kan. Berdiferensiasinya pun udah tampak dari diferensiasi produk, konten gitu Bu ya, prosesnya gitu kan, apalagi dengan hasilnya itu sudah sangat tampak gitu Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih Bu, ada apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan pos pembelajaran kemarin ini Bu? Ya, dari proses pembelajaran yang sudah berjalan kemarin, maka dapat saya simpulkan bahwa dengan model pembelajaran problem based learning itu, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi juga, yang mana sebagai peserta didik itu harus bisa melaksanakan apa yang diamanahkan, yaitu dalam proses persiapan daripada bekal dulu dari ilmu yang akan dibahas. Itu dari peserta didiknya Bu ya. Kalau dari gurunya sendiri, dari saya yang bisa saya simpulkan itu, saya harus lebih meningkatkan lagi kesabaran saya dan tidak harus selalu terburu-buru dalam meminta pendapat kepada peserta didik, yang mana di situ sesuai dengan pembelajaran yang saya dapatkan adalah berdiferensiasi. Itu yang saya terapkan ya Bu ya, sesuai dengan kemampuan awal dari peserta didik itu sendiri, bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi di situ Bu saya menyimpulkan. Ya, berarti kemarin itu yang berdifferensiasi benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan kemampuannya gitu kan, kemampuan awalnya dari berbagai konten yang Ibu berikan gitu kan, dari hasilnya pun Ibu menyampaikan dengan terserah mereka mau menyampaikan seperti apa, tulisan ke penyampaian lisan gitu kan, sudah sangat tampak. Baik Bu, mungkin itu saja dari percakapan pasca observasi kita gitu. Terima kasih Bu Emi atas kesempatan waktunya, udah mengganggu waktu proses pembelajaran di kelas mungkin gitu ya. Tidak mengganggu. Mohon maaf sekali lagi Bu ya. Sampai ketemu lagi Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini udah selesai hasil percakapan pasca observasinya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.